Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita ada di hari ketiga menjelang tahun baru 29, 30, 31, tinggal menghitung hari. Kita menyelesaikan tahun 2021 ini. Tapi kita percaya satu hal, betul, apapun yang terjadi tidak bisa terulang di tahun 2021. Tapi saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita akan memasuki tahun 2022. Kita tinggalkan hal-hal yang buruk di tahun 2021 ini. Jangan trauma menghadapi masalahmu, tapi ingatlah selalu, saya masih punya Tuhan. Kalau saya masih punya Tuhan, berarti tidak ada perkara yang terlalu sulit. Tidak ada masalah yang terlalu besar, yang tidak akan bisa saya hadapi. No, saya percaya hidup anak-anak Tuhan ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena itu, masalah bukanlah suatu kutuk. Masalah pergumulan kita adalah berkat. Nah, dari mana kita lihatnya tergantung kita. Itu sebabnya hari ini melalui program Bible and Coffee, saudara dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama-sama dengan firman. Kenapa? Karena hidup kita tidak bergantung dengan apa yang menjadi keadaan kita hari-hari ini. Hidup kita juga tidak tergantung dengan apa perkataan orang tentang kita. Orang mau ngomong bilang apa-apa, kita siapa gitu kan. Kita nggak bergantung dengan perkataan orang. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara hidup kita, bukan manusia. Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk memberkati anak-anak Tuhan. Tapi ingat juga, hidup kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu dalam program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap umat Tuhan juga untuk selalu membagikan kembali renungan firman Tuhan ini agar banyak umat Tuhan lainnya juga turut dikuatkan, ya kan? Karena kita rindu agar ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh turut menerima berkat-berkat Tuhan seperti apa yang kita dapati, seperti apa yang kita alami. Mereka juga boleh turut menerima lawatan Tuhan atas hidup mereka melalui setiap renungan-renungan yang ada di setiap harinya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami ada di hari-hari terakhir mengakhiri tahun 2021. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, karena itu biarlah berkat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan itu menjadi milik bagian kami. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam hidup ini kita tidak akan pernah terlepas dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Kalau kita inginkan, itu kita harapkan. Saya pengen supaya keluarga saya hidup dalam keharmonisan. Saya pengen anak-anak saya berhasil. Saya pengen suami saya, istri saya hidup takut akan Tuhan. Itu kerinduan kita. Tapi ada kalanya. Ada kalanya sesuatu terjadi di luar kendali kita. Dalam hidup ini kita mesti pegang prinsip, apapun yang terjadi, semua ada dalam kendali Tuhan. Iya kan? Semua bisa terjadi di luar kendali kita, di luar kontrol kita, di luar keinginan kita. Karena kita manusia, kita hanya punya wish, kita hanya punya pengharapan, kita hanya punya doa-doa. Tapi ada kalanya Tuhan ambil bagian dalam setiap rencana kita untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena yang Tuhan rindukan adalah rancangannya, rencananya. Itu yang terjadi dalam hidup kita, bukan rencana kita. Karena seringkali rencana kita membuat kita hancur, saudara. Kita punya begitu banyak rencana, tapi Tuhan bilang, enggak anakku, rancanganku jauh lebih indah dari rancanganmu. Itu yang Tuhan bilang, iya kan? Sehingga akhirnya kalaupun ada masalah, ada pergumulan, ingatlah satu hal ini, semua boleh terjadi di luar kendali saya sebagai manusia. Tapi saya percaya semua tetap ada dalam kendalinya Tuhan, semua tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Maka kalau semua dalam kendali dan kontrolnya Tuhan, maka saya percaya ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Makanya hari ini saya beri tema, saya beri judul dalam renungan singkat ini, masalah adalah berkat. Tergantung, mungkin saudara bilang begini, pendeta bagaimana bisa bilang masalah adalah berkat? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kita lihat contohnya dulu ya saudara, dalam Keluaran 17 ayat yang pertama. Keluaran 17 ayat yang pertama, ketika umat Tuhan, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan membawa mereka ke padang gurun, ya kan? Padang gurun, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga mereka memerlukan air minum, mereka memerlukan makan, mereka memerlukan air. Sehingga
Apa yang terjadi ketika sesuatu yang mereka harapkan itu tidak terjadi? Mereka mulai bersungut-sungut. Lihat saudara, Keluaran pasal 17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Tiang awan berguna untuk menahan teriknya panas matahari pada saat mereka berjalan di siang hari. Dan terang api, tiang api, penyertaan Tuhan melalui tiang api berguna untuk menerangi setiap jalan kemana mereka akan pergi. Dan itu tetap terus berada di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Tuhan memimpin mereka. Jadi dari satu persinggahan ke persinggahan lain. Sesuai dengan apa? Dengan titah Tuhan. Lihat saudara. Saya ulang ya saudara ya. Keluaran 17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan apa? Titah Tuhan. Jadi mereka berjalan ini bukan semau mereka. Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan yang mengarahkan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Tiba-tiba Tuhan bawa mereka ke satu tempat. Berkemah di mana? Rafidim, saudara. Berkemah di Rafidim. Ada apa di Rafidim? Alkitab katakan di sana. Tetapi di Rafidim tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Loh, kok kita berpikir begini, mereka di padang gurun. Mereka nggak tahu jalan mana yang harus mereka tuju. Itu sebabnya mereka perlu tuntunan Tuhan. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Tuhan yang memimpin. Tapi Tuhan mengarahkan mereka ke satu tempat yang tidak ada air untuk diminum. Akhirnya disitulah mangsa ini bersungut-sungut. Nah, tahukah saudara? Terkadang Tuhan izinkan kita. Terkadang Tuhan membawa hidup kita masuk dalam suatu rencana yang sampai hari ini kita belum mengerti. Ada banyak orang bilang, loh kok kenapa ya saya udah usaha, saya udah bekerja, tapi kok seakan-akan pintu ini masih tertutup, belum terbuka. Saya udah berusaha, saya udah berdoa, tapi kok seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara dikasih dalam Tuhan. Terkadang ada hal-hal yang kita nggak bisa ngerti. Loh, kita punya otak itu seberapa hebat sih sampai kita bisa ngerti apa yang Tuhan mau? Nggak ngerti kan? Tapi ada firman Tuhan yang kita bisa pelajari. Ada firman Tuhan dari kesaksian, dari sejarah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Kita bisa belajar. Oh, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Jadi, coba lihat. Ketika pertama kali bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membawa mereka keluar kemana, saudara? Ke tempat yang menurut saya itu adalah tempat terpojok. Tempat di mana mereka nggak bisa buat apa-apa lagi. Di depan mereka ada Laut Merah, Laut Teberau. Di belakang mereka tentara Firaun mengejar mereka kembali. Mereka ada dalam keadaan yang terpojok. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Disitulah kita berkata-kata, loh kok Tuhan bebaskan mereka, tapi kok Tuhan kayak membiarkan mereka? No. Terkadang, akhirnya ini kita pelajari ketika kita tahu firman, saudara. Terkadang Tuhan membawa kita di suatu tempat, suatu keadaan yang membuat kita terpojok sehingga kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Disitulah kita hanya mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak mau kita sebagai manusia sombong. Oh, arogan, pakai kekuatan saya, pakai kenalan-kenalan saya yang hebat di pemerintahan, saya bisa tolong saya. No, Tuhan mau kita hanya murni mengandalkan Dia. Kapan kita bisa murni mengandalkan Dia? Ketika kita sudah andalkan manusia dan kita terpojok. Ya kan? Kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Disitulah kita perlu pertolongan Tuhan. Disitulah kita hanya bisa menangis, Tuhan tolong saya. Saudaraku, keadaan ini seringkali Tuhan pakai. Masalah ini seringkali Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Ini yang saya bilang, masalah itu sebenarnya tidak akan jadi masalah kalau kita datang kepada Tuhan. Dan masalah kita akan menjadi berkat. Bagaimana saya sebut berkat? Ketika kita lihat pertolongan Tuhan, itu menjadi berkat pengalaman kita pribadi bersama dengan Tuhan. Iya dong, bangsa Israel ketika dipojokkan dengan sebuah keadaan, dia tidak bisa kemana-mana, di depan mereka Laut Teberau. Akhirnya Tuhan tunjukkan kedaulatan kuasa-Nya dengan membelah lautan. Berjalanlah mereka di tengah-tengah daratan kering, saudara. Kering, kanan kiri mereka. Tembok tinggi dan air yang dibelah oleh Tuhan. Ini yang saya bilang. Tuhan mau setiap kita melihat kemuliaan Tuhan. Melalui apa kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Melalui masalah. Dan masalah akan tetap menjadi masalah ketika kita tidak teriak dan berseru kepada Tuhan.
Kita menganggap diri kita bisa menyelesaikan masalah. Kita anggap diri kita hebat dalam menyelesaikan masalah. Sampai saat kita masih tetap pegang prinsip itu, maka masalah akan tetap jadi masalah. Tapi sebaliknya, ketika kita mulai mengubah prinsip kita bahwa saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan tolong saya. Ini saatnya saya punya pengalaman intim bersama dengan Tuhan. Ini saatnya saya akan melihat pertolongan pembelaan Tuhan. Maka saya harus berseru kepada Tuhan. Saat itulah masalahmu menjadi berkat tersendiri dalam kehidupanmu. Bahkan masalah itu bisa menjadi kesaksian, juga menjadi berkat buat orang lain yang mendengarkannya. Bagaimana engkau bercerita, Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah bela saya, Tuhan sudah meluputkan saya dari rancangan-rancangan orang jahat. Maka orang lain yang mendengar pun turut mendapatkan berkat. Ini yang saya bilang, masalah adalah berkat hanya bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Biarlah dalam beberapa hari ke depan kita sebelum mengakhiri tahun 2021 ini, kita menyadari bahwa saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan. Tuhanlah yang memperlengkapi hidup saya. Kalaupun Tuhan izinkan saya menghadapi masalah, Tuhan izinkan saya menghadapi hal-hal yang membuat saya rugi, membuat saya dikecewakan, tapi biarlah kita memegang prinsip, masalahku akan menjadi berkat buat hidupku ketika aku berseru, ketika aku mengandalkan Tuhan, ketika aku melihat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan. Beberapa hari ke depan kami akan mengakhiri tahun 2021, kami akan memasuki tahun yang baru. Karena itu kami mau punya pegangan hidup yang kuat. Betul, dalam tahun 2022 kami pasti mengalami masalah, kami pasti mengalami pergumulan, tapi kami tahu itu adalah berkat bagi kami tatkala kami mengandalkan Tuhan, tatkala kami bergantung penuh kepada Tuhan. Karena itu hamba berdoa buat umat-Mu, dengan kesetiaan mereka mengambil waktu untuk merenungkan firman-Mu setiap hari. Biarlah kasih karunia Allah menopang mereka, menuntun hidup mereka, mengarahkan mereka masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Hamba berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Dia Allah yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Dia juga adalah Allah yang sanggup merubah setiap masalahmu ketika engkau mengandalkan Dia, sehingga menjadi berkat tersendiri buat kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.